Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, mata kuliah masalah dalam pembelajaran sejarah yang beranggota saya sendiri, Selviana Sumah, MPM 20220006, dan teman saya Margo Wibowo dengan MPM 20220001. Materi yang akan kami bahas yaitu sejarah kontroversial. A. Pengertian kontroversial. Kata kontroversial adalah berasal dari bahasa Latin yaitu kontroversial yang diubah ke dalam kata controversius yang berarti berpecah dalam arah bertentangan. Hal ini juga berarti bahwa kontroversial sama dengan perdebatan sebagai pertengkaran akan berkepanjangan. Umumnya tentang pendapat atau tentang sudut pandang berkonflik. Secara umum, kontroversial adalah proses persaingan serta pertengkaran yang ditandai akibat gejala ketidakpastian mengenai pribadi seseorang dan perasaan gak suka yang disembunyikan bersama kepribadian seseorang. B. Isu-isu kontroversial. Isu-isu kontroversial yang merupakan pemilih terhadap materi tersebut dikarenakan isu-isu kontroversial yang terdapat pada sejarah Indonesia. Model pembelajaran sejarah ini diharapkan mampu menjadi daya tarik awal mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan historisnya dan menciptakan argumen-argumen kritis terhadap historiografi Indonesia pada mata kuliah yang telah ditentukan dalam perspektif yang berbeda. Selanjutnya yang C, 8 teori kontroversial di balik berdarah sepanjang sejarah. Yang pertama, Iran menipu Amerika Serikat supaya menginvasi Irak. Yang kedua, Perang India Pakistan tahun 1971 adalah konspirasi global. Yang ketiga, jumlah korban dari perang Yugoslavia terlalu dilebih-lebihkan. Yang keempat, orang Yahudi telah mengatur genosida Armenia. Yang kelima, Perang Dunia I adalah plot yang dibuat oleh Illuminati. Yang keenam, kapitalitas Yahudi dan Presiden Woodrow Wilson memicu semua tragedi yang terjadi di Rusia pada awal abad ke-20. Yang ketujuh, Hitler sebenarnya menyelamatkan Eropa dari komunisme. Yang kedelapan, pembantaian Nanki tidak pernah terjadi. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu D. Peristiwa G30 SPKI. Nah, gerakan 30 SPKI dulu juga disingkat sebagai G30 SPKI atau G30 SPKI. Gestapo atau Gerakan September 30. Ada juga Gestop, Gerakan 1 Oktober. Adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965, di mana 6 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya diburu dalam suatu usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduh kepada anggota Partai Komunis. Dan yang selanjutnya adalah E. Super Semar atau Surat Pemerintahan 11 Maret. Nah, ini adalah penyerahan mandat kuasa dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto pada 11 Maret 1966. Penyerahan mandat kuasa ini dilatar belakangi gejolak di dalam negeri setelah peristiwa G30 SPKI ini pada 1 Oktober 1965. Reclave dalam sejarah Indonesia modern 1200 sampai 2004 menulis demokrasi terpimpin Soekarno mulai runtuh pada 1965. Nah, yang poin selanjutnya yang F yaitu serangan umum 1 Maret 1949. Serangan umum yang dilancarkan oleh TNI sebagai respon atas agresi militer kedua oleh Belanda yang menduduki kota
Yogyakarta pada saat itu. Dan untuk membuktikan bahwa TNI masih ada dan kuat, serangan umum 1 Maret 1949 adalah serangan yang terjadi pada tanggal 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Serangan ini telah dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi 3 dengan menginstruksikan pemimpin pemerintahan sipil setempat berdasarkan instruksi dari Panglima Divisi 3, itu Kolonel Bambang Sugeng. Dan untuk yang selanjutnya yaitu A. Serangan umum dan B. Kontroversial. Serangan umum pada tanggal 1 Maret 1949. Meskipun serangan umum 1 Maret 1949 berhasil memukul Belanda dari kota Yogyakarta saat itu, tetapi ada kontroversi seputar peranan Letkol Soeharto. Salah satu fragmen yang disoroti adalah sewaktu peperangan saat terjadi, yang mana berhasil memukul Belanda dari kota Yogyakarta saat itu, tetapi ada kontroversi seputar peranan Letkol Soeharto. Salah satu fragmen yang disoroti adalah sewaktu peperangan saat terjadi, yang mana dalam buku sejarah era Orde Baru, Letkol Soeharto tercatat sebagai inisiator dan pemimpin pertempuran. Namun hal ini berkebalikan dengan kesaksian Abdul Latif, anak buah Letkol Soeharto saat itu, dalam tulisannya Laporan tentang Dewan Jenderal kepada Jenderal Soeharto yang diunggah pada laman penerbit Hasta Mitra, mengatakan jika Soeharto sedang bersantai makan soto babat bersama pengawal dan anjundannya. Nah, jadi itu materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.